Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih di cerita yang ditulis oleh Bang Esot yang diambil dari Kumparan. Dan untuk kisah kali ini yaitu kisah yang berjudul Bekas Rumah Sakit. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan jangan lupa follow juga akun Twitter penulis. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Kalau kebetulan kalian melintas di Jalan Kabayan, kalian akan melihat sebuah gedung yang terbengkalai di sana. Sudah bukan rahasia umum kalau gedung itu dulunya adalah sebuah rumah sakit yang sekarang tidak diperbolehkan beroperasi lagi. Temboknya sangat usang, bahkan sebagian sudah mengelupas semennya. Kaca jendelanya buram dan berdebu. Di bagian depan terlihat jelas setiap malam Jumat sering terlihat seorang wanita berpakaian medis berdiri di jendela itu sambil menatap jalanan yang lengang. Di bagian gerbangnya ada banyak coretan menggunakan cat pilok yang tidak senonoh. Di halaman rumah sakit, rumput liar tumbuh dengan subur sampai menjalar masuk ke dalam pos security. Ada 2 buah kursi roda di depan pintu rumah sakit. Tidak ada yang berani memindahkan atau mencuri kursi roda itu. Katanya, kedua kursi itu milik penunggu rumah sakit. Tidak jarang ada orang yang melihat kursi-kursi itu berjalan sendiri di depan gerbang. Di lobi utama ada meja resepsionis, kursi tamu, beberapa poster kampanye gerakan hidup sehat, dan sebuah televisi yang penuh dengan debu. Tidak jauh dari lobi utama ada barisan kursi tempat menunggu panggilan untuk mengambil obat. Di depan barisan kursi ada loket kasir dan juga loket pengambilan obat. Sekitar 10 langkah dari tempat pengambilan obat, di koridor sebelah kanan, terdapat beberapa ruangan khusus untuk para dokter. Papan nama dokter masih terpasang di setiap pintu ruangan itu. Dari mulai dokter umum sampai spesialis bedah. Rumah sakit itu seperti ditutup begitu saja, tanpa dibereskan terlebih dahulu. Di ruang rawat inap, ranjang pasien masih tertata rapi, walau penuh debu. Kantung infus bergelantungan di setiap ranjang. Cairan dalam kantung itu sudah tidak ada. Mungkin menetes terbuang begitu saja. Di dalam lemari, alat-alat kesehatan masih terbungkus rapi. Begitu juga di ruang operasi, alat-alatnya masih lengkap. Walau rumah sakit ini sudah terbengkalai, tapi cerita-cerita tentang masa lalunya masih jadi pembicaraan masyarakat. Yang paling banyak dikenal adalah tentang Dokter Arwani, makhluk gaib yang sering muncul dari kamar mayat. Waktu rumah sakit masih beroperasi, ada seorang pasien kanker paru stadium 4 yang dirawat di rumah sakit itu. Tidak ada harapan baginya untuk sembuh. Dia bahkan sudah minta dibelikan kain kafan pada keluarganya. Namun, tanpa disangka-sangka, pada suatu malam, seorang dokter mendatanginya. Dokter itu muncul dari arah kamar mayat. Ia memeriksa si pasien kanker dengan sangat ramah. Ajaib, besoknya pasien tersebut dinyatakan sembuh total. Si pasien ingin sekali berterima kasih pada dokter itu. Namun saat ia menanyakan ke pihak rumah sakit, ternyata tidak ada dokter yang bernama Arwani. Cerita tentang Dokter Arwani menyebar dengan cepat. Banyak orang yang bergidik ngeri, tapi tidak sedikit juga yang ingin bertemu dengannya untuk meminta kesembuhan. Entah apa yang terjadi, rumah sakit itu kemudian ditutup begitu saja tanpa kejelasan. Walaupun begitu, masih ada saja orang yang mendatangi rumah sakit ini dengan harapan bisa bertemu dengan Dokter Arwani. Seperti malam ini. Di saat semua orang sudah terlelap tidur, Tono, seorang penderita hepatitis B, berjalan terhuyung-huyung di papa istrinya masuk ke dalam rumah sakit. "Mas, kamu yakin mau melakukan ini?"
Tanya Liana. Ia mengenakan masker, jaket kulit, dan sarung tangan agar tidak tertular oleh penyakit suaminya itu. Gak ada cara lain lagi, aku masih mau hidup. Wajah Tono pucat, keringat dingin membasahi dahinya. Mereka masuk ke dalam rumah sakit melalui pintu utama yang tidak pernah dikunci, lalu mencari ruang rawat inap. Tidak butuh waktu lama, mereka berhasil menemukan ruangan itu. Liana membersihkan debu yang memenuhi permukaan ranjang pasien. Ia lalu membantu suaminya agar bisa berbaring di atas ranjang. Kayaknya rumah sakit ini udah lama terbengkalai ya. Liana mengerahkan cahaya senter ke sembarang arah untuk memeriksa sekelilingnya. Banyak sarang laba-laba menjuntai di sudut ruangan. Langit-langitnya sebagian sudah bolong. Iya, karena angker, nggak ada yang berani kesini, timbal suaminya. Liana mengangguk-angguk. Mas, gimana cara kita memanggil dokter Arwani? Kata orang sih, nanti dia datang sendiri dari arah kamar mayat. Tono menunjuk keluar jendela. Oh begitu. Liana lalu menyelimuti tubuh suaminya. Sayangnya, sampai larut malam, dokter Arwani tidak juga muncul. Liana tertidur di tepi ranjang suaminya, sementara Tono masih terjaga. Ia yakin dokter gaib itu pasti akan datang mengobati penyakitnya. Dokter Arwani. Dokter, tolong aku dok. Sambil mengarahkan senter keluar jendela, ia memanggil-manggil dokter Arwani, berharap dokter itu muncul. Tidak lama kemudian terdengar suara langkah sepatu mendekat. Wajah Tono menyeringai bahagia. Ia buru-buru membangunkan istrinya. Langkah itu semakin mendekat, tapi yang terdengar bukan hanya satu orang. Seperti suara langkah segerombolan orang. Langkah mereka tergesa. Segerombolan orang berpakaian medis berdiri di mulut pintu. Wajah mereka pucat. Tono tidak tahu siapa di antara mereka yang bernama dokter Arwani. Ada yang dapat saya bantu? Tanpa Tono dan Liana sadari, dokter Arwani berdiri di belakang mereka. Tolong sembuhkan saya dok. Dokter Arwani tersenyum. Ia menyentuh lengan Tono. Penyakitmu sudah parah, mari ikut saya. Kamu harus dirawat di ruangan khusus. Baik dok. Tono perlahan turun dari ranjangnya, dibantu oleh istrinya. Dokter Arwani menuntun mereka masuk ke kamar mayat. Gerombolan orang berpakaian medis mengikuti dari belakang. Mereka juga ikut masuk ke kamar mayat. Setelah semuanya masuk, pintu seketika tertutup sendiri dengan sangat keras, seperti dibanting. Masih di malam yang sama, Udin, seorang YouTuber ekspedisi horor, diam-diam masuk ke halaman rumah sakit melalui gerbang belakang. Ia mengenakan kaos hitam, celana levis selutut, dan sendal jepit. Kameranya ia arahkan ke gedung itu. Sesuai permintaan kalian guys, malam ini aku bakal menelusuri gedung bekas rumah sakit yang katanya angker. Ikuti terus perjalananku ya. Udin menyorotkan cahaya senternya ke sebuah pintu rumah sakit. Ternyata pintu itu terkunci. Lihat guys, pintunya terkunci. Gimana ya? Ah, jangan khawatir guys, aku sudah bawa linggis kok. Kita dobrak pelan-pelan, katanya sambil mengeluarkan sebuah linggis pendek dari dalam tas. Udin meletakkan kameranya. Ia tampak kesulitan mendobrak pintu itu. Gila, susah banget guys. Ia menyeka keringat di dahi. Aku coba lagi ya. Dengan susah payah, akhirnya dia bisa mendobrak pintu itu. Udin tersenyum. Ia meraih kameranya dan menyorotkannya ke dalam ruangan. Itu sebuah koridor. Di setiap sisi dindingnya terdapat pintu-pintu ruangan khusus untuk pasien. Guys, kita udah ada di dalam rumah sakit nih. Dan lihat, keren banget guys. Aku gak sabar pengen nelusurin setiap ruangannya. Tuh, lihat, banyak sarang laba-laba. Lantainya juga kotor banget. Pasti udah lama banget gak ada orang yang kesini. Ia semakin masuk ke dalam rumah sakit, melewati koridor dan berbelok ke arah kanan. Tiba-tiba, ia menemukan sesuatu yang menarik untuk dibahas. Guys, kalian lihat. Kamera diarahkan ke lantai. Ada jejak kaki. Ikuti yuk.
Guys, sumpah aku mulai tegang. Ini aneh banget. Kenapa ada jejak kaki yang mengarah ke ruangan ini? Kalian lihat, ini ruang rawat inap guys. Ia perlahan membuka pintu itu, lalu menyorotkan cahaya kamera ke segala arah. Tidak ada siapa-siapa di sana. Ia lalu masuk ke dalam ruangan tersebut untuk merekamnya. Perlahan Udin menelusuri satu persatu ranjang pasien itu. Semakin ia berjalan ke sudut ruangan, semakin terdengar suara aneh. Guys, kalian dengar gak? Ada suara cewek nangis, katanya sambil menoreh ke kamera. Ini beneran, suara cewek nangis guys. Suaranya dari arah sana. Ia mengarahkan kameranya pada sebuah ranjang pasien yang tertutup oleh tirai. Guys, kalian lihat ya. Dari semua ranjang pasien ini, hanya ranjang yang di ujung itu tuh yang tertutup tirai. Suaranya dari dalam sana guys. Demi konten YouTube-nya, Udin memberanikan diri mendekati sumber suara tersebut. Ia melangkah perlahan. Itu jelas suara perempuan dewasa yang sedang menangis terseduh-seduh. Mbak kenapa nangis? Tanya Udin. Ia belum membuka tirai itu. Mbak, Udin berhenti tepat di depan ranjang yang ditutupi tirai putih. Perlahan ia membuka tirainya dan benar saja ada seorang perempuan di sana. Wanita itu duduk di atas ranjang pasien yang penuh dengan debu. Perempuan itu terlihat masih muda. Mungkin umurnya sekitar 20 tahun. Mbak, kok ada di sini? Udin menghela nafas lega. Ia senang, ternyata yang ia jumpai memang manusia. Kalung saya mas, katanya. Kalung mbak kenapa? Kalung saya hilang di sini. Tolong saya mas, tolong bantu carikan kalung saya. Kok bisa hilang di sini mbak? Waktu siang saya main di gedung ini mas. Tenang mbak, aku akan bantu carikan kalung mbak yang hilang. Udin semakin semangat karena kontennya akan semakin menarik. Oke guys, kali ini aku punya misi untuk mencarikan kalungnya mbak. Maaf, dengan mbak siapa? Udin menoleh ke perempuan itu. Gila, jawab perempuan itu singkat. Oke, jadi kita akan bantu mbak Kila. Sebelum Udin selesai bicara, Kila sudah menarik lengannya. Ke arah sini mas, ayo kita cari kalung saya. Kila menarik lengan Udin dengan paksa. Sementara itu yang ditarik malah terus nyerocos di depan kamera. Sebelum naik ke lantai 2, Udin kembali melihat jejak kaki yang mengarah ke koridor kamar mayat. Sebenarnya ia ingin sekali mengikuti jejak kaki itu, tapi Kila memaksanya untuk ikut ke lantai 2. Katanya, tadi siang Kila sama teman-temannya main di lantai 2. Wah gila guys, penelusuran aku malam ini seru banget, kata Udin di depan kamera. Sesampainya di lantai 2, ruangan malah semakin gelap. Tidak ada lagi cahaya dari lampu jalan yang masuk melalui jendela. Hanya cahaya dari kamera Udin yang menjadi penerang di sana. Udin menyorotkan cahaya kamera ke lorong koridor di hadapannya yang kotor. Lorong itu penuh sarang laba-laba di setiap sudutnya. Ada juga sebuah kursi roda di sana. Bukannya takut, Udin malah semakin bersemangat. Tadi siang main di sebelah mana Kila? Di sana. Ia menunjuk ke arah koridor. Di dalam ruangan itu, tunjuk Udin. Iya, ruangan yang terakhir. Sebentar ya, aku heran. Kok kamu main di sini sih? Terus teman-teman kamu di mana? Iya, tadi siang aku main petak umpet. Pas kalungku hilang, mereka malah ninggalin aku. Udah gede kok main petak umpet. Ya sudah, ayo cari kalung kamu. Lain kali jangan main di tempat ini lagi ya. Berbahaya soalnya. Kila mengangguk. Sebelum mereka sampai di ruangan terakhir, tiba-tiba smartphone Udin berbunyi. Ia merogohnya dari dalam kantung celana. Dek, kok belum tidur? Sapa Udin sambil tersenyum. Tumben sekali malam-malam begini pacarnya ngajak video call. Sayang, aku tadi mimpi terus bangun. Serem banget mimpinya. Oh mimpi, makanya lain kali baca doa sebelum tidur. Duh, kok sinyalnya tersendat-sendat sih? Pacar Udin terlihat kesal.
Ini kamu lagi di mana? Tambahnya. Aku lagi bikin konten YouTube sayang. Oh, ya bagus. Biar dapat adsense buat aku jajan. Sayang, aku ketemu cewek di gedung ini. Namanya Kila. Hai Kila. Udin mengarahkan kameranya ke wajah Kila. Perempuan itu tersenyum. Kila lalu melambaikan tangan ke arah kamera. Cewek mana, orang gak ada siapa-siapa. Jangan ngaco Udah, aku mau tidur lagi. Bye sayang. Pacar Udin menutup telepon. Udin kemudian memasukkan kembali smartphone-nya ke dalam kantong celana. Udin tahu, pasti pacarnya itu sedang menakut-nakutinya. Bukannya takut, Udin malah semakin tertantang untuk melakukan penelusuran ini. Ayo, ajak Kila. Siap, timbal Udin. Kila membuka pintu ruangan. Ketika mereka masuk ke dalam, Udin langsung terkagum-kagum. Itu ruang operasi. Ada sebuah mesin anestesi di sudut ruangan. Walau mesin itu penuh debu, tapi tampaknya masih berfungsi. Tidak jauh dari mesin tersebut, ada tempat tidur operasi yang masih lengkap dengan lampunya. Wah, lihat guys, ruang operasi. Gila, keren banget. Udin melangkah perlahan. Kameranya merekam alat-alat operasi seperti gunting kecil, defibrilator, pinset, dan pisau operasi. Semua masih tertata rapi, hanya saja sudah berdebu. Tadi kamu sembunyi di sebelah mana? Tanya Udin. Di sana. Tunjuk Kila ke arah kolong tempat tidur. Udin jongkok. Pelan-pelan ia menyorotkan cahaya ke kolong tempat tidur. Di sana, ia melihat sebuah tali berwarna putih. Gak ada kalung, adanya tali nih. Wah, iya itu kalung aku. Kila terlihat gembira saat Udin menunjukkan sebuah tali berwarna putih. Ya elah, bilang aja ikat rambut yang hilang. Udin berdecak kesal sambil menyerahkan tali tersebut. Minta tolong pakaikan ke leherku dong, pinta Kila. Udin mengembuskan nafas berat. Kila benar-benar merepotkannya. Dengan terpaksa ia menuruti kemauan Kila. Kamera ia letakkan terlebih dahulu di atas tempat tidur operasi. Tapi mata lensanya tetap menyorot ke arah mereka berdua. Sesaat setelah tali itu diikatkan ke leher Kila, seketika Kila tersenyum. Namun senyum itu seketika berubah mengerikan. Perempuan itu berubah menjadi pocong. Wajahnya hancur dan tubuhnya sangat bau seperti bangkai. Pocong itu tidak menapak di lantai. Perlahan ia melayang, lalu tubuhnya hilang menembus langit-langit ruangan. Udin berteriak ketakutan. Ia segera meraih kamera, lalu keluar dari ruang operasi itu. Namun, di luar ruangan, tepatnya di lorong koridor, gerombolan manusia berpakaian medis berdiri menghalangi jalan. Wajah mereka samar tertimpa gelap. Siapa kalian? Tanya Udin. Ia gemetaran, keringat dingin mengucur. Ia sangat ketakutan. Tidak ada jalan keluar lagi. Mau atau tidak, ia harus menerobos kerumunan orang misterius itu. Sambil berlari, Udin berteriak sekencang yang ia mampu. Ia berharap ada seseorang di luar sana yang mendengarnya. Sayangnya, Udin tidak bisa menerobos orang-orang yang berpakaian medis itu. Kedua lengannya dicengkram oleh 4 orang yang entah siapa. Ia pun tidak berani menatap wajah mereka. Kamera Udin jatuh di lantai, sementara dirinya justru diseret paksa oleh gerombolan orang tersebut. Ia berteriak. Jemarinya mencoba mencakar lantai, tapi itu sia-sia. Tubuhnya tetap diseret, entah dibawa kemana. Masih di malam yang sama, 2 lelaki yang wajahnya ditutupi kupluk hitam mengendap masuk ke dalam rumah sakit. Sudah jelas mereka adalah orang-orang bodoh yang berani mencuri barang di rumah sakit itu. Keduanya sama-sama berbadan kurus tinggi. Mereka membawa tas yang di dalamnya ada sebuah karung besar untuk mengangkut barang. Roni, desis Daman. Apa? Daman menoleh ke temannya. Gila, ini rumah sakit. Pasti banyak barang berharganya. Iya Ron, mana gak ada penjaganya lagi. Makin bebas kita malingnya. Tapi man, katanya ini rumah sakit angker banget. Alah, jangan percaya sama begituan.
setan yang harusnya takut sama kita. Lihat aja kalau ada penampakan, gua tonjok sekalian setannya, kata Daman dengan sombong. Mereka bergegas masuk ke dalam rumah sakit. Dengan terburu-buru dan serakah, mereka memasukkan barang-barang yang sekiranya masih laku dijual. Kemudian mereka naik ke lantai 2. Roni dan Daman berpencar menyisir setiap ruangan. Cahaya senter milik Roni tidak sengaja menyorot sebuah kamera yang tergeletak di lantai. Roni menoleh ke sekeliling. Ia curiga ada seseorang di dalam gedung ini. Ia menghampiri kamera itu, tampak masih menyala dan sedang merekam. Ia mencoba mengutak-atik, hendak memutar ulang apa saja yang telah direkam kamera itu. Tapi, dia ternyata tidak bisa mengoperasikannya. Saat Roni sedang memijat sembarangan tombol kamera, tiba-tiba dari layar kamera yang masih merekam itu, menangkap anak perempuan yang berdiri di hadapannya. "Bangsat, ngagetin aja." Anak itu menangis. Dari perawakannya, ia sepertinya berumur 5 tahunan. Rambutnya sebahu dan berponi. Ia mengenakan baju warna pink dan celana coklat. Sementara sendalnya bermotif toko kartun Dora. Roni curiga, jangan-jangan anak kecil itu setan. Pelan-pelan ia mendekatinya, disentuhlah pundak anak itu. Ternyata pundaknya memang bisa disentuh. Roni menghembuskan nafas lega. Ini pasti anak yang nyasar, pikir Roni. "Kamu kok malam-malam ada di sini?" "Ibuku," katanya sambil menangis. "Ibumu kemana?" Anak kecil itu tidak menjawab. Ia hanya mengulang kata ibuku berkali-kali. Itu membuat Roni bingung harus berbuat apa. Pikirnya, anak ini tidak mungkin setan karena tubuhnya dapat ia sentuh. Tapi yang menjadi pikirannya, entah bagaimana anak ini bisa ada di gedung ini. Roni tidak mau ambil pusing. Tanpa memperdulikannya, Roni masuk ke ruang operasi, meninggalkan bocah perempuan itu. Ia lalu memilah barang yang sekiranya berharga untuk dijual. Sementara itu, Daman yang sedang berada di ruang dokter gigi menjarah barang-barang yang ada di sana. Dia bahkan mengambil monitor komputer beserta CPU-nya. Karung yang dibawa Daman sudah hampir penuh. Ia berdecak kesal, padahal masih banyak barang-barang yang ingin ia bawa. Setelah karungnya penuh, ujung karung itu diikat dengan tali. Ia lalu memikulnya di bahu. Namun, saat hendak keluar ruangan, sebuah gigi jatuh dari langit-langit menimpa kepalanya. Daman mendongak ke atas. Ia menurunkan karung dari bahunya ke lantai. Diperhatikannya sebuah lubang di langit-langit ruangan itu. Lagi, 2 gigi geraham jatuh menimpa wajah Daman. Tidak lama berselang, banyak sekali gigi yang jatuh berhamburan dari atas. Daman berteriak ketakutan. Namun ketakutan itu justru kian bertambah. Ia melihat sosok mengerikan merayap di dinding. Sosok itu mendekatinya perlahan. Sialnya, tidak ada jalan keluar. Pintu terkunci rapat dengan sendirinya. "Roni!" Teriakan Daman melengking dan memantul terdengar dari ruangan itu. Setelahnya, suara Daman lenyap tidak terdengar lagi. Roni keluar dari ruang operasi lalu melewati anak kecil tadi. Anak itu masih menangis. Roni tidak peduli dengannya. Beberapa kali anak itu minta tolong, tapi Roni tetap berjalan tanpa menoleh ke belakang. Ia menyeret karung yang sudah penuh oleh barang-barang curian. "Daman!" Keluar dari koridor itu, ia menoleh ke kanan. Arah Daman berpisah dengannya barusan. Tidak ada jawaban sama sekali. Roni lalu berjalan gontai. Ia sepertinya kesulitan menyeret karung itu. Di dadanya terselempang kamera hasil yang masih merekam. "Man, Daman, di mana lu?" Dari kejauhan terdengar suara Brankar yang didorong mendekat. Roni maju beberapa langkah mendekati koridor yang menjadi sumber suara tersebut. Cahaya senter ia sorotkan ke lorong koridor. Di sana, ia melihat sebuah Brankar yang didorong oleh 2 orang lelaki berpakaian medis. Semakin mendekat, wajah lelaki yang terbaring di atas Brankar terlihat semakin jelas. Itu adalah Daman. Brankar itu berbelok kiri menuju kamar mayat. Karung yang ia seret dibiarkan begitu saja. Roni lari mengejar Brankar yang masuk ke dalam kamar mayat.
Pintunya terkunci dengan sangat rapat. Dengan sekuat tenaga Roni mendobrak pintu itu, namun tetap tidak bisa. Buru-buru ia mencari sesuatu untuk mendobrak pintu. Kamera yang masih terselempang di dadanya ia letakkan di lantai. Segera ia lari ke ruangan sebelah. Untungnya ia menemukan sebuah tabung pemadam api. Sebelum sampai di depan pintu, ia berhenti dan mendongak pada jendela kamar mayat. Ah sial, decak Roni. Tadinya Roni akan memecahkan jendela itu, tapi ternyata ada tralis besi yang terpasang di dalamnya. Dengan sekuat tenaga, ia membenturkan tabung ke pintu itu. Akhirnya pintu itu berhasil didobrak. Tidak ada siapa-siapa di dalam, hanya ada berangkar-berangkar tua yang berjejer rapi. Roni mengarahkan cahaya senter ke segala arah sambil memanggil nama temannya itu. Di sudut kanan ruangan, ia melihat sesuatu yang mencurigakan. Itu sebuah lubang di lantai berbentuk segi empat seperti lubang septic tank. Ia mendekati lubang itu perlahan dan hati-hati. Semakin dekat, suara sayup orang minta tolong semakin terdengar dari dalam lubang itu. Bukan hanya satu orang, tapi terdengar banyak suara meminta tolong. Ketika Roni mengarahkan cahaya senter ke dalam lubang tersebut, terlihat wajah-wajah manusia mendongak ke arahnya. Mereka adalah Tono dan istrinya, Udin, juga Daman. Wajah mereka terlihat sangat pucat. Sambil menangis, mereka meminta tolong pada Roni. Lubang itu cukup dalam. Satu-satunya cara untuk mengeluarkan mereka adalah dengan tali. Ia harus mencari tali terlebih dahulu, lalu menarik mereka satu persatu keluar dari lubang. Roni mengeluarkan tali tampar dari dalam tasnya yang sengaja ia bawa untuk persediaan. Ia hanya akan mengeluarkan Daman dari dalam lubang itu. "Daman, lu dulu yang naik," teriaknya dari atas. Tali diulur perlahan ke dalam lubang. Lengan kanan Roni masih memegangi senter. Daman meraih tali. Sekuat tenaga Roni menarik tubuh Daman. Akan tetapi, tali itu seperti ada yang menarik dengan kencang dari dalam lubang, membuat tubuh Roni tersungkur, lalu masuk ke dalam lubang. Cahaya senter yang ikut masuk perlahan meredup dan padam. Suara mereka tidak lagi terdengar. Suara langkah sepatu terdengar mendekati lubang. Itu Dokter Arwani. Setelah melongokkan kepala ke dalam lubang, ia lalu melangkah keluar ruangan. Ditemukannya sebuah kamera yang masih merekam. Dokter Arwani membawanya masuk ke dalam kamar mayat. Pintu perlahan ia tutup kembali. Kamera tadi ia letakkan di atas berangkar. Layar kamera itu tiba-tiba kusut, lalu merekam lagi. Sesaat kemudian kusut lagi, sampai akhirnya kamera itu tidak lagi merekam, tetapi menampilkan sebuah kejadian-kejadian di masa lalu tentang rumah sakit ini, yang tentu saja masih menyimpan banyak rahasia. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.